warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat, Bu. Alhamdulillah, terlihat dari wajah-wajah kalian yang sangat ceria ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya. Namun sebelum itu, untuk mendapat keberkahan pada pembelajaran kita, Ibu persilakan kepada William untuk bisa memimpin doa ya untuk teman-temannya. Silakan William. Baik, teman-teman sekalian, saya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih William atas sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Baik, Ibu akan memanggil Salsa, hadir? Hadir Bu. Oke, Salsa hadir, bisa? Hadir Bu. Oke, bisa hadir. Ansarullah. Tidak hadir Bu. Ansarullah? Tidak hadir ya? Bolos, Ada? Bu. Bolos. Bolos ya? Apa? Tidak ada surat ya? Ya, Tidak Bu. ada Bu. Oke, Panji? Panji Sakit, Bu, sakit. juga ya? William? Hadir, Bu. Oke, hadir ya. William hadir. Baik, ada Panji dan juga Ansarullah yang tidak hadir. Mungkin mereka sedang sakit ya, tapi lupa untuk mengkonfirmasi. Baik, terima kasih untuk anak-anak yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan, memberitahukan terlebih dahulu materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Materi kita yang akan kita pelajari adalah tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui hubungan internasional. Baik, setelah itu Ibu akan memberitahukan terlebih dahulu apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah Ibu harapkan setelah dari pembelajaran ini anak-anak semua dapat menjelaskan tentang makna dari hubungan internasional. Yang kedua, anak-anak bisa memahami dan juga dapat menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan internasional. Baik, setelah itu mungkin Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Mungkin ada anak-anak sekalian yang tahu apa arti dari hubungan internasional. Silakan tunjuk tangan. Ada? Ya, Bu. Ya, silakan William. Hubungan internasional itu, hubungan internasional setahu saya itu hubungan antara negara satu dan negara yang lain, Bu. Contohnya Indonesia dan Malaysia, mungkin begitu, Bu. yang saya tahu, Oke, Bu. baik, terima kasih. Bagus ya, tepuk tangan dulu untuk William ya. Oke, di sini Ibu sudah memasukkan makna daripada hubungan internasional. Hubungan internasional itu benar yang sudah disampaikan oleh Sidik, itu merupakan hubungan yang terjadi di antara dua negara ataupun lebih, di mana hubungan itu bersifat global yang juga itu meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraannya. Baik, itu tadi sudah dapat dipahami ya apa itu makna dari hubungan internasional. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang Ibu jelaskan? Silakan. Bisa, Salsa, juga William. Ada yang ditanyakan? Apakah sudah cukup jelas ya? Cukup jelas, Bu, dari Bu, penjelasan Ibu. Sudah cukup jelas. Baik, setelah ini Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang akan membahas tentang faktor internal dan juga faktor eksternal yang mempengaruhi ataupun mendorong hubungan internasional. Silakan disimak, silakan dicatat karena akan ada kaitannya dengan tugas yang akan Ibu berikan. Ya, silakan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kita akan membahas terkait faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan internasional. Sebelumnya, kita juga sudah mempelajari terkait dengan makna dari hubungan internasional. Dan ini kita akan membahas tentang faktor yang mendorongnya. Faktor pendorong terbagi menjadi dua, yakni ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yang mendorong hubungan internasional. Faktor yang pertama yakni kebutuhan nasional belum tercukupi dengan baik. Hal
Hal ini dikarenakan kebutuhan nasional belum tercukupi dengan baik, maka suatu negara perlu melakukan suatu hubungan internasional agar dapat mencukupi kebutuhan negaranya. Yang kedua, sumber daya alam yang kurang merata. Dikarenakan kurang meratanya sumber daya alam itu, maka agar kebutuhan suatu negara tercukupi, negara perlu melakukan kegiatan ekspor dan impor, yang artinya suatu negara harus melakukan hubungan internasional. Yang ketiga, adanya kekhawatiran karena keberlangsungan hidup negara terancam. Suatu negara menjalin hubungan internasional karena khawatir jika negaranya akan dikudeta atau mendapat intervensi dari negara lainnya. Yang keempat, letak geografis yang berbeda. Negara akan menjalin hubungan internasional jika kondisi dan letak geografisnya berbeda, sehingga mempengaruhi beberapa bidang kehidupan. Contohnya, negara yang tidak bisa tumbuh rempah akan mengimpor rempah dari negara lainnya. Dan yang terakhir, mewujudkan kepentingan nasional. Faktor internal dalam hubungan internasional juga terjadi jika sebuah negara ingin mewujudkan kepentingan nasional. Setiap negara tentunya memiliki kepentingan nasional, baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Agar bisa mewujudkan kepentingan tersebut, maka suatu negara akan menjalin hubungan internasional. Kita akan beralih ke faktor eksternal yang mempengaruhi hubungan internasional. Terdapat 3 faktor. Yang pertama, yakni ketergantungan antar negara. Dalam menjalankan kehidupan, negara tentunya tidak bisa bertumpu hanya pada kemampuan nasionalnya sendiri, melainkan membutuhkan negara lain untuk tetap bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan negaranya. Contohnya, dalam penyelesaian masalah ekonomi, hukum, dan politik. Atas kesadaran inilah, negara-negara akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan internasional. Yang kedua, membangun komunikasi dan persahabatan antar negara. Hubungan internasional dilakukan sebagai upaya untuk menjalin hubungan komunikasi dan persahabatan antar negara. Ada pula keinginan untuk dapat melakukan kerjasama yang produktif dan juga menguntungkan. Kemudian yang terakhir yakni keinginan mewujudkan tatanan dunia yang baru. Selain itu, negara menjalin hubungan internasional juga karena ingin memberi manfaat untuk kesejahteraan serta perdamaian masyarakat dunia. Itulah tadi faktor internal dan juga faktor eksternal dari hubungan internasional. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari video pembelajaran tadi, Bu harap anak-anak sudah memahami ya, apa itu yang menjadi faktor internal dan juga faktor eksternal yang mendorong hubungan internasional. Apakah dari penjelasan tersebut, dari video pembelajaran yang ditampilkan, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum jelas mungkin? Bagaimana? Ada? Baik, jika tidak ada, mungkin Ibu akan menjelaskan sedikit lagi ya terkait dengan sumber hukum pelaksanaan hubungan internasional di Indonesia. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, silakan anak-anak cek nanti ya. Di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, di sana termaktub tujuan ataupun yang menjadi landasan daripada terjalinnya hubungan internasional. Kemudian ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 11 dan juga ada pasal 13. Kemudian Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Silakan anak-anak nanti baca. Mungkin dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada ya. Setelah ini Ibu akan menayangkan sebuah video lagi. Video ini berisi tentang kasus daripada hubungan internasional. Silakan disimak kembali ya, karena ini akan ada kaitannya dengan video tentang faktor internal dan juga eksternal tadi. Sementara itu, pemerintah Indonesia dan Brunei Darussalam sepakat untuk menjajaki sejumlah bidang lain di luar migas untuk meningkatkan kerjasama perdagangan. Selain itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pemerintah dan Brunei akan menjalin kerjasama perlindungan warga negara.
Kedua pemimpin juga menyampaikan kita perlu mencari jalan agar perdagangan dapat ditingkatkan dengan antara lain menggali bidang-bidang kerjasama perdagangan dan investasi apa yang dapat dilakukan oleh kedua negara. Tadi kedua pemimpin menyampaikan bahwa untuk bidang investasi misalnya yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan antara lain di bidang perikanan, kemudian di bidang pertanian, kemudian di bidang perkapalan dan pelabuhan. Bagaimana kerjasama antara Brunei Darussalam dan Indonesia? Berikut laporan koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan dari Sultan Brunei, Sultan Hasan Al Bolkiah di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat pada Kamis pagi. Dan dua kepala negara kemudian melanjutkan pembahasan bilateral yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai acara tersebut. Di mana disebutkan kedua kepala negara ini membahas dua fokus utama, yaitu perekonomian dan juga masalah ketenagakerjaan. Untuk masalah perekonomian sendiri disebutkan bahwa memang terjadi penurunan nilai perdagangan antara Brunei dan Indonesia. Namun Retno Marsudi menekankan bahwa bukan volumenya yang turun, melainkan hanya nilainya saja. Ini pun juga karena dampak dari nilai minyak mentah dunia yang turun dan otomatis nilai perdagangan antara Brunei dan Indonesia di sektor migas juga terkena dampaknya. Untuk itulah menurut Retno, kedua kepala negara mencoba menggali bidang-bidang lain yang disebutkan mungkin dianggap dapat meningkatkan nilai kerjasama antara Indonesia dan Brunei. Misalkan saja Brunei tertarik untuk berinvestasi di bidang perkapalan, kemudian perikanan, dan juga pertanian. Untuk bidang pertanian sendiri menurut Retno Marsudi sudah ada beberapa hal yang dilakukan, misalnya saja antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Brunei sudah melakukan untuk mengembangkan varietas atau bibit unggul tanaman padi jenis khusus yang akan dikembangkan di dua tempat di negara masing-masing. Dan juga selain itu menurut Retno Marsudi untuk meningkatkan perekonomian juga ada hal lain yang akan dilakukan, yaitu pemerintah Brunei tertarik untuk membeli peralatan alutsista atau peralatan alat utama sistem tahanan dari Indonesia. Selain mengenai masalah perekonomian tadi yang saya sebutkan, yang angkanya pada tahun 2017 nilai perdagangan Indonesia dan Brunei berada di angka 107 juta dolar Amerika Serikat ini, juga pemerintah Indonesia dan Brunei membahas mengenai masalah ketenaga kerjaan. Di antaranya mengenai ada sekitar 80.000 warga negara Indonesia yang saat ini berada di Brunei Darussalam, dan kedua negara ini sepakat untuk membahas nota kesepahaman tentang penempatan dan perlindungan WNI di. Kemudian tugasnya adalah yang perlu anak-anak perhatikan. Silakan untuk dicatat tugasnya. Jika nanti ada yang ditanyakan, silakan disampaikan. Silakan anak-anak menganalisis faktor internal dan juga faktor eksternal yang terdapat di dalam video kasus yang sudah ditayangkan tadi terkait dengan yang mempengaruhi daripada hubungan internasional. Silakan untuk didiskusikan, kalian boleh berdiskusi, namun tidak untuk saling mencontek ya. Silakan untuk berdiskusi, berpartisipasi aktif. Kemudian hasil dari diskusi kita anak-anak hari ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, apakah dari tugas tersebut ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Sebenarnya Bu, Ya, silakan Bu ya. apakah dari kasus diberikan contoh juga Bu? Ya boleh, dengan akan sangat baik jika disertakan contoh. Silakan untuk dijelaskan, silakan untuk dijabarkan ya. Minggu depan kita akan presentasikan dan akan kita diskusikan kembali. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Itulah tadi pembelajaran kita mengenai hubungan internasional, bahwa hubungan ini adalah hubungan yang terjadi antar satu negara dengan negara lain, baik dengan satu negara ataupun dengan berbagai negara. Di sana terdapat hubungan yang saling melengkapi satu sama lain, di mana terdapat timbal balik antara beberapa negara yang terjalin dalam hubungan internasional tersebut. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Jikalau ada yang ingin ditanyakan, sekali lagi Ibu tanya, ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas Bu. Sudah jelas ya, Ibu harap pembelajaran hari ini dapat bermanfaat.
Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih anak-anak partisipasi aktifnya hari ini. Ibu harap semuanya dapat dipahami dan ilmu yang didapat dapat bermanfaat ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.